Kasih-Mu melebihi dari segalanya Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi apapun yang kami butuh. Kami butuh kasih. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Karena kami merasa tidak mampu menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Namun satu hal kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih. Kita sembah Dia, aku tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia hadir dalam hidup kita saat ini. Dia ada di dalam hati kita. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita sembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau tetap tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau tetap agungkan Engkau karena Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, nama Tuhan akan selalu diagungkan dan ditinggikan. Kami siap memuji-Mu Tuhan malam hari ini. Kami mau siap bersorak-sorai karena kami percaya kami sudah diberkati. Karena Engkau memberkati kami Tuhan. Karena Engkau lebih dulu memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Semuanya bagi berdiri Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian ini, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib Tuhan.
Semua diberkati, amin. Amin. Haleluya, aku diberkati. Yes. Oke, sebelum pengumuman mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada presentasi ya dari Dewasa Muda Jigen. Sudah siap? Ya, waktu dan tempat saya persilakan.
Kekhawatiran
Puji Tuhan, luar biasa. Berikan tepuk tangan lagi. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Mungkin pribadi ada yang mendapatkan pertolongan dahsyat dari Tuhan. Ada yang mau cerita atau bersaksi ya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada yang bertugas pengumuman untuk hari ini, Bapak Erik ya. Halo ya, shalom Bapak Ibu. Luar biasa ya, hujan-hujan ini. Tadi mau pergi, saya digoda sama Sultan. Kok enakan kita di rumah aja katanya. Hujan-hujan gini enak. Jangan, harus ibadah. Luar biasa ya. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini saya biasanya menikmati banget kalau ujiannya WLN Sony. Salah satu yang terbaik di antara sekian puluh banyaknya. Ya. Sangat menikmati saudara. Karena pujian buat saya salah satu ekspresi untuk menyatakan syukur gitu ya. Terima kasih kita sama Tuhan gitu. Pujian penyembahan itu bagian yang penting juga gitu dalam ibadah. Selain kita dengerin firman ya. Karena buat saya ketika kita memuji itu kita yang aktif menaikkan pujian. Nanti pas lagi dengerin khotbah kita pasif diam ya. Tuhan ngomong sama kita. Dan saya salah satu yang juga termasuk sangat diberkati saudara setiap firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala. Karena saya punya prinsip juga bahwa siapapun yang khotbah itu Tuhan yang ngomong buat saya. Ya. Dan saya berapa kali datang ibadah di saat saya butuh kekuatan, firman Tuhan yang pas banget. Gitu, Bapak Gembala ngomong tentang kekuatan. Ya. Ketika saya butuh kepercayaan saya kadang kan up and down ya, turun naik gitu. Persis firmannya seperti itu. Ya, makanya luar biasa walaupun gereja kita kecil, tapi saya percaya gereja ini diberkati. Amin. Amin. Dan kita perlu banyak-banyak bersyukur. Ya, kalau kurang-kurang bersyukur, saudara sering-sering gaul sama koyok. Ini barbershop di dalam segala keadaan selalu bersyukur. Senantiasa bersyukur dalam segala hal. Sering-sering gaul sama koyok kan. Luar biasa. Ya, untuk ibadah pemuda remaja setiap hari Sabtu ya jam 5 jam 7 saudara ya. Ini dipandu sama ketua Sultan ya, Joshua Sultan, luar biasa saudara ya, dipantau terus, yang ibadah di umum dipantau terus. Kalau ada yang main handphone, ngobrol, ketahuan ya, makanya dia sering ngadu, kok ini yang ini kok main handphone terus nih kalau ibadah. Yang ini kok ngobrol terus katanya gitu ya. Gitu, dipantau terus ya, luar biasa. Ya, dan saya juga mengajak bagi saudara yang punya anak remaja dorong untuk ikut ibadah ya. Karena materi firman itu sesuai dengan remaja ya. Bagaimana jadi anak di rumah untuk menghormati orang tua, bagaimana jadi pelajar gitu ya, rajin sekolah gitu. Kayak gitu-gitulah. Ya. Kalau untuk remote gimana? Maksudnya rambunya masih bolong ya. Mungkin tahun depan bisa aktif ya. Oh iya. Kapan? Oh iya. Oke. Jadi sering-sering bersyukur gitu. Kalau di Koyoke silakan boleh nanti dijadwal ya. Untuk ibadah pemuda remaja udah ya. Sekolah minggu super kid seperti biasa 5:30. Dan untuk jadwal minggu depan keluarga Bapak Cengit menjadi asernya, untuk WL-nya Saudara Heri, singernya Ibu Marlin dan Saudara Yuyun, pengumuman Saudara Sultan, kolektan Ibu Ani dan Ibu Reni, Desperate Kotak. Dan untuk Natal kita udah disiapkan untuk amplop. Tadi saya dipesan, buat apa saya bawa ini? Tunjukin gitu ya, amplopnya kayak gini ya. Kita dukungnya dalam doa dan dana juga saudara untuk suksesan Natal kita ya, tanggal 14 Desember
jam 5 seperti biasa. Jalan Sari Kerawang Galumas, ya tempat kita waktu itu ulang tahun. Dari Bapak Ketua ada tambahan? Cukup? Oke, ya kalau cukup kita akan berdoa. Kita mau tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kau menyertai kehidupan kami, menuntun langkah kami setiap waktu, setiap saat Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan Bapak Gembala. Biar pewahyuan baru senantiasa ada. Kami boleh menerima apa isi hati-Mu Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hamba-Mu untuk kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan memberi persembahan besar kecil dengan sukacita kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Memberikan persembahan atas satu musik karena sampai
bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami boleh hadir semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan biar setiap kami boleh menikmati Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Sehingga setiap kami boleh dapat menikmati betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau. Seruanya kami yang boleh hadir, kami percaya Kau rindu memberkati setiap kami. Kau rindu membawa setiap kami untuk dapat melihat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Sehingga setiap kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Karena kami membutuhkan kebenaran firman Allah yang akan terus menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami. Bahkan ada begitu banyak pewahyuan yang membukakan setiap keberadaan apapun yang kami harus percayai, supaya setiap kami boleh menikmati penggenapan karya-Mu yang luar biasa. Amen. Yang Kau sudah selesaikan di atas kayu salib, menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar roh hikmat dan wahyu mengalir di tengah-tengah kami, memampukan kami menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PWG hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah ya buat kita semuanya, senggol kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Oke, ya tolong di adjust dikit nih, ya soundnya dinaikin. Oke, iya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita sore hari ini, ya saya percaya akan menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Apa temanya? Dikuasai oleh kasih karunia. Ya, mungkin ada Bapak Saudara yang nggak ada di grup ya, jadi nggak baca itu temanya. Ya, dikuasai oleh kasih karunia. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, karena ini hal yang penting yang akan kita pahami. Betapa di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita terus dikondisikan dengan situasi kondisi apapun yang saudara dulu pernah alami. Ya, dari saudara kecil sampai saudara besar, ada pengkondisian demi pengkondisian yang membuat jadilah saudara seperti saat ini. Ketika saudara berada di dalam lingkungan atau rumah tangga atau orang tua yang mengalami begitu banyak masalah persoalan sehingga tidak ada damai sejahtera, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan dipenuhi dengan keberadaan yang sama. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin di situ ada kekurangan ini, kekurangan itu, sehingga saudara mengalami situasi yang begitu rupa membuat saudara hari ini seperti ini. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudara kalau melihat orang seperti itu, saudara juga akan merasakan hal yang sama. Ada begitu banyak pengkondisian yang terjadi yang membuat hari ini inilah yang menjadi keberadaan kita. Kalau di dalam rumah tangganya yang ya orang Jerman bilang awet rajet, Bapak Ibu Saudara, ribut setiap saat, sadar nggak sadar, ya anak-anak kita akan mencontoh situasi yang sama. Ketika dia menghadapi masalah persoalan, dia akan mengalami hal yang sama. Kalau Bapak Ibu Saudara orang yang baperan, ya, maka tanpa disadari anak-anak saudara juga akan sama. Ketika ada situasi kondisi yang sama, dia akan mengalami ya, sikap respon yang sama. Ya, baperan juga gitu ya. Apalagi ketika Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mungkin tanpa disadari menceritakan tentang kekuranganmu, ya, tentang situasi yang kesusahanmu, yang terjadi adalah anak-anakmu akan mengalami hal yang sama. Itu semuanya pengkondisian yang ada, dan Allah ingin supaya setiap kita mengalami sebuah pengkondisian yang luar biasa. Amin. Dengan keberadaan di mana kita mempercayai betapa Allah sangat mengasihi kita. Betapa Allah sudah mengaruniakan kepada kita anugerahnya yang luar biasa. Untuk supaya kita di dalam menghadapi setiap masalah persoalan, respon kita juga adalah respon sesuai dengan apa yang Allah rindukan. Amin. Karena ketika masalah persoalan datang, responmu Bapak Ibu Saudara ini menentukan sekali dengan situasi kondisi yang terjadi. Ada begitu banyak respon buruk yang keluar dalam diri kita karena tanpa kita sadari kita mengalami hal-hal di mana kita dikondisikan seperti itu. Yang membuat akhirnya harusnya Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa, ada begitu banyak kegagalan, ada begitu banyak kehancuran, ada begitu banyak hal-hal yang harusnya saudara alami luar biasa tidak terjadi dalam hidup kita. Itu semuanya dimulai dari keberadaan apa yang engkau miliki Bapak Ibu Saudara.
Dan Tuhan ingin setiap kita disadarkan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Amin. Ya, dengan Dia memberikan karunia-Nya yang luar biasa, anugerah-Nya yang luar biasa, ini akan membentuk kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan engkau menyadari hal itu, tanpa disadari tema ini akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Saudara dikuasai oleh kasih karunia. Saudara akan didorong, saudara akan dituntun, saudara akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, dulu pernah saya cerita Bapak Ibu Saudara dengan sebuah kisah, ya, bagaimana ada seorang pemburu. Dia pergi berburu setiap beberapa hari sekali ke hutan untuk berburu, ya. Dia bawa bedilnya, lalu dia berburu ke dalam hutan. Suatu ketika dia melihat ada seekor serigala yang kedua kakinya lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia nggak bisa berjalan jauh. Dia hanya, ya kayak gitu, ya ngesot-ngesot begitu, ya. Dia pikir takutnya diserang, jadi dia mau tembak aja nih, ya serigala. Tapi dia pikir-pikir lagi, ya udahlah besok-besok juga dia mati sendiri karena dia udah lumpuh. Lalu dia tinggalin Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari kemudian dia pergi berburu lagi, dan dia kebetulan ketemu sama serigala ini lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Dia bingung, kok serigalanya masih hidup, gimana caranya dia bisa hidup? Sedangkan kakinya lumpuh, dia pasti udah nggak bisa berburu, ya. Dia juga jalannya udah susah gitu. Lalu dia penasaran Bapak Ibu Saudara, ya, dia kepengen tahu apa yang terjadi atas keberadaan serigala ini. Lalu dia naik ke pohon, dia tungguin sepanjang hari itu sampai malam hari. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di malam harinya tiba-tiba, ya, dia melihat ada seekor singa sedang membawa mangsanya di mulutnya. Dia bawa mangsanya, mungkin udah tercabik-cabik begitu, ya Bapak Ibu Saudara. Dia makan di situ, ya. Lalu dia pergi. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ada sisa-sisa yang tertinggal, yang akhirnya dimakan oleh serigala ini. Makanya dia sadar serigala ini hidup. Ya. Lalu dia berpikir, Tuhan maha adil. Ya, luar biasa ya, Tuhan itu baik. Dia maha adil. Lalu dia pulang Bapak Ibu Saudara. Dia renungkan, ya, peristiwa itu. Dan apa yang terjadi? Ya, karena dia menyadari Tuhan itu baik, Tuhan itu maha adil, dia lalu berpikir, ya udah kalau gitu saya nggak usah pergi berburu lagi. Saya tinggal di rumah aja. Karena Tuhan pasti menyediakan apa yang diperlukan. Beberapa hari dia nggak berburu Bapak Ibu Saudara. Nggak ada makanan. Tentunya dia lapar. Lalu dia pikir lagi, kok nggak ada yang kirim makanan? Serigala aja Tuhan kirim, kok saya nggak dikirimin gitu. Jadi apa yang terjadi? Dia komplain sama Tuhan. Tuhan nggak adil. Serigala aja dikasih makan, saya enggak. Gitu. Tiba-tiba terdengar suara sama dia. Bodoh, katanya begitu. Saya kasih contoh pelajaran. Tolong diambil contoh yang baik. Ya. Kamu jangan nyontoh sebagai serigala yang lumpuh, tapi kamu harusnya nyontoh sebagai apa? Singa yang memberi apa? Berkat. Amin. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita sama kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan begitu banyak contoh di dalam perjalanan, tapi kita selalu ngambilnya yang buruk. Kita harusnya ngambil yang baik. Amin. Orang tua kita ribut melulu, ada banyak buruknya, tapi coba ambil yang baiknya. Amin. Walaupun awet rajin, tetap setia. Amin. Iya ya. Walaupun ribut terus, tapi masih akur satu rumah terus. Ambil yang baiknya. Kalau saudara ribut, nanti di kemudian hari jangan saling ninggalin. Tetap setia. Kalau lagi kekurangan, ya jangan cepat-cepat menggerutu karena kita percaya Tuhan luar biasa. Selama hidup orang tua kita aja yang susah masih hidup, berarti Tuhan masih kasih makan. Amin. Iya, jadi nggak usah khawatir. Jadi dalam situasi kondisi apapun, ambil yang baiknya Bapak Ibu Saudara. Jadi buat berkat ya untuk setiap kita. Amin. Jadi senggol keringan saudara kita. Ambil yang baik. Amin. Ya, contoh singa yang luar biasa. Amin. Jadi berkat. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini situasi yang kondisi yang luar biasa yang saudara hadapi. Nah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah diambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5
Ayat yang ke-14 dimulai sampai ayat yang ke-15. Coba diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara sekarang percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah. Amin. Ya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus yang apa? Menguasai kami. Ya, dari apa? Versi yang lain ini mendorong kami. Gitu Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih Kristus mendorong kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk apa? Dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jadi di sini Tuhan ingin membawa keberadaan Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Izinkan kasih itu menguasai kita, mendorong kita. Amin. Iya, untuk kita dapat melakukan begitu banyak hal yang Tuhan rindukan terjadi buat kita. Sehingga bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Iya. Ini poin penting yang luar biasa. Kita didorong, dikuasai untuk terus menerus mempercayai akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan yang selalu baru datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Iya. Ini dialami oleh kita karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Bapak Ibu Saudara belum menyadari tentang kasih karunia Tuhan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak diusahakan oleh saudara. Amin. Itu adalah inisiatif siapa? Inisiatif Bapa sendiri datang dalam hidup kita. Amin. Jadi di sini bukan lagi merupakan engkau orang yang baik, engkau yang luar biasa sehingga kasih karunia datang dalam hidupmu. Tapi ini adalah inisiatif siapa? Bapa. Ya, yang memilih saudara, yang memberikannya dalam kehidupan saudara. Nah, kalau saudara sadari hal itu, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana saudara hari-harimu akan dikuasai oleh kasih karunia, mendorong saudara untuk dapat melakukan begitu banyak hal yang Allah inginkan terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ya. Saudara perhatikan di situ. Ada situasi yang Bapak Ibu Saudara tentunya pernah mendengar cerita ini. Ya. Dikatakan di situ, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan apa? Kejahatan semata-mata. Ayat selanjutnya, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan apa? Menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menyedihkan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh, apa dikatakan? Mendapat kasih karunia di mata Tuhan, di lingkungan yang jahat, di lingkungan yang dimana Tuhan menyesali bagaimana Dia sudah menciptakan kehidupan manusia dan binatang yang ada, begitu banyaknya kejahatan yang ada, tetapi tetap Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia apa? Memberikan kepada satu pribadi, dia kasih karunia. Namanya siapa? Nuh mendapat kasih karunia. Di kalangan situasi kondisi yang ada, Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara mendapatkan kasih karunia. Bukan karena kita ini luar biasa, bukan karena kita ini baiknya luar biasa, karena kita ini layak untuk menerimanya. Karena dikatakan semua sudah dalam konteks penuh dengan kejahatan. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Tapi Tuhan, dikatakan di sini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia. Dia diberikan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, anugerah ketika diberikan sama saudara itu tidak ada syaratnya.
Karena kalau ada syaratnya, saudara baik, saudara luar biasa, saudara rajin, saudara orangnya luar biasa banget gitu, itu bukan lagi kasih karunia. Tapi kalau kita nggak layak, kita ini orang yang mungkin juga tidak dipandang baik, tapi kita mendapatkan kasih karunia, itu adalah anugerah. Amin. Nah, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia? Mereka, Bapak Ibu Saudara, akan mengalami sebuah keberadaan di mana mereka dikuasai oleh kasih karunia di sepanjang perjalanan hidupnya. Dalam situasi seperti itu, ketika bumi akan dihancurkan, orang yang mendapat kasih karunia yang terjadi adalah dia mendengar apa kata Tuhan. Bagaimana Nuh mendapatkan inspirasi pewahyuan untuk membangun bahtera. Dan saya percaya di kalangan pada masa itu membangun bahtera atau kapal yang besar itu tidaklah ada di atas gunung. Tapi kalau perintah itu di sana, dia lakukan. Artinya ada sesuatu yang mungkin pada zamannya itu berbeda, tapi kalau Tuhan yang menghendaki itu untuk kita lakukan, ayo kita yang dikuasai kasih karunia tetap lakukan. Amin. Iya. Mungkin Nuh ketika membangun bahtera di atas gunung, orang-orang mungkin mentertawakan Bapak Ibu Saudara. Mereka yang tidak memahami tentang sesuatu yang menguasai dia, di mana dia dikuasai, didorong oleh kasih ini untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan banyak orang pada waktu itu seharusnya. Tapi dia ditertawakan. Saudara ingat tentang kisah ini? Bagaimana ini adalah gambaran tentang Kristus. Ketika dia mau menyelamatkan manusia, justru dia ditertawa. Dia dihina, dia dipermalukan, supaya kita tidak dihina dan dipermalukan. Amin. Ini situasinya orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia, orang-orang yang sudah mendapatkan ini semuanya, apa yang terjadi? Mereka dikuasai dan didorong oleh kasih karunia. Bahkan tanpa sadar, saudara sudah melakukan sesuatu apa yang Tuhan inginkan dalam diri saudara. Ketika Tuhan mengampuni engkau dan kau sadar Tuhan sudah mengampuni kau begitu luar biasa, apa yang terjadi? Kasih karunia itu ada dalam diri saudara, mendorong saudara juga untuk mengampuni orang-orang yang hari ini memiliki begitu banyak, membuat saudara sakit. Amin. Amin. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak masuk akal. Ada sesuatu yang kadang-kadang, wah, nggak mungkin, Dia sudah memperlakukan kita begitu luar biasa, sehingga ngapain juga kita harus melakukan hal itu. Kenapa juga kita harus mengampuni? Tapi ketika engkau dipenuhi dengan kasih karunia yang luar biasa ini, kasih karunia ini akan menguasai saudara, yang mendorong saudara untuk mampu di dalam melakukan. Amin. Sehingga hal inilah yang harusnya ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak kita tidak menyadari kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih karunia ini. Nah, kalau saudara belum menyadari hal ini, apa yang terjadi? Saudara juga nggak bisa merasakan begitu banyak hal yang mendorong saudara. Seakan-akan seperti orang lain lagi ngelihat, Nuh, ngapain juga dia gitu? Boro-boro mau ngebantuin saudara, malah mentertawakan, malah mengejek. Banyak orang ketika mereka diajak untuk datang sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, bukannya penuh dengan sukacita, malah apa? Mentertawakan. Ngapain juga, dan lain sebagainya yang membuat mereka merasa bahwa ada hal-hal yang mungkin keliru yang Nuh sedang lakukan. Tapi Nuh karena dipenuhi dengan kasih karunia, karena dia sudah mendapatkan ini, apa yang terjadi? Dia tetap laku. Bahkan dia membawa istri keluarganya semua ikut untuk membantu mengerjakannya. Mungkin orang lain terus mentertawakannya. Kenapa? Karena dia membangun bahtera di atas gunung. Ngapain juga, harusnya dia di tepi pantai. Begitu Bapak Ibu. Tapi mereka tidak menyadari hal itu. Apakah Nuh menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara, ketika dia membangun bahtera di atas gunung, bahwa akan ada banjir yang sedemikian rupa? Mungkin juga dia nggak bisa kebayang juga. Amin. Amin. Mungkin ketika dia mengalami hal itu, dihina, diledek, diketawain, kira-kira pengen berhenti gak? Iya, ngapain juga ya? Mendingan berhenti.
Mungkin di antara kita ketika ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, mungkin kita pengen berhenti. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia, dia akan terus didorong, dikuasai untuk terus melakukan apa yang Allah rindukan dan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kehidupan ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara membuat Bapak Ibu Saudara mungkin bosan. Kehidupan ini membuat Bapak Ibu Saudara mungkin kecewa. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara lihat Tuhan Yesus, dia lahir untuk mati, Bapak Ibu Saudara. Dia lahir untuk melakukan tugas yang luar biasa, mati di atas kayu salib. Dia sadar bahwa dia mati untuk menggantikan Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk mati di atas kayu salib, menanggung kutukan, menanggung hukuman, menanggung penderitaan. Tapi ketika dia mau melakukan hal itu, orang-orang di sekitarnya yang mau diselamatkan malah apa? Mengejek, mentertawakan, ngelemparin dia dengan batu, memecut dia, Bapak Ibu Saudara, mempermalukan dia. Kira-kira gimana ya? Saya selalu ledekin kadang-kadang kalau kita yang jadi Yesusnya, itu salib lagi dipikul, kita gubrakin Bapak Ibu Saudara. Kita nggak jadi mati di salib. Iya. Kenapa? Gua mati buat itu, tapi lu malah ngetawain, malah ngeledekin. Betul Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau rindu untuk melakukan sesuatu kebaikan yang Allah inginkan, tiba-tiba orang yang harusnya saudara layani mendapatkan sesuatu, lalu dia bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih, malah apa? Ngomongin, ngeledekin saudara. Kira-kira gimana saudara? Apakah kita lanjutkan? Ya, pemberian saudara, pertolongan saudara, banyak orang berhenti sampai di situ saudara. Ya, tiba-tiba digerakkan untuk melakukan memberi sesuatu, tiba-tiba orang ini ngomong, ya ngasihnya barang bekas doang, ya ngasihnya makanan cuma segitu doang. Tiba-tiba gimana? Kita ambil lagi tuh makanan. Amin. Ya, haleluya ya. Kadang-kadang kita kesel, sama seperti Nuh. Ketika engkau melayani, ketika engkau rindu untuk menolong orang, menjadi berkat buat banyak orang, belum tentu orangnya bersyukur, berterima kasih sama saudara. Malah justru ngeledekin, ngehina, ngetawain. Tapi orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia Bapak Saudara di mata Tuhan, saya percaya mereka akan dikuasai oleh kasih karunia untuk terus maju melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Sehingga Bapak Ibu boleh melihat bagaimana Nuh di masa akhirnya, dia dan keluarganya diselamatkan. Tidak ada yang lain diselamatkan kecuali keluarga Nuh, karena mereka mendapat kasih karunia. Amin. Sehingga dengan demikian saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan Yosua, dengan Kaleb, ketika mereka diajak oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, mereka adalah orang-orang yang sudah mempercayai akan kasih Tuhan yang luar biasa, kekuasaan Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan ingin mereka memasuki tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Sebagian besar ya, rakyatnya atau jemaatnya pada waktu itu justru menentang. Harusnya mereka memasuki tanah perjanjian tinggal beberapa langkah lagi. Sekarang mereka harus mundur kembali. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya muter-muter lagi 40 tahun. Bagaimana perasaan Yosua dan waduh, kita harusnya masuk ke situ. Kenapa kok kita harus mundur lagi? Jadi akhirnya lama lagi kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, Bapak Ibu. Tapi bersyukur saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah mendapat anugerah. Amin. Iya, sehingga saya ingin membawa saudara untuk menyadari hal ini, sehingga saudara sadar ternyata ada sesuatu yang menguasai saudara. Saudara ternyata sekarang sudah dikuasai oleh kasih karunia itu, didorong, diberikan sesuatu arahan untuk saudara melakukan ini semuanya, menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekalipun di lingkungan saudara menekan saudara, mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu keluargamu, membuat saudara, aduh, tarik napas lagi ya, panjang sabar. Kayak Yosua, saya percaya dia merasa tertekan karena dia berkata kita harus masuk, kita pasti bisa. Tuhan kita luar biasa, tapi sebagian besar nggak mungkin. Kita itu di mata mereka kayak belalang, kita pasti kalah, kita pasti nggak berhasil. Gitu. Kira-kira apakah Yosua dan Kaleb akhirnya kecewa? Ya,
Kenapa kok Tuhan tidak mengubah hidup mereka gitu? Ya. Apakah Yosua dan Kaleb tiba-tiba jadi akhirnya meninggalkan orang-orang ini? Enggak, saudara. Ya. Dia tetap mengikuti keberadaan daripada kesalahan mereka ini, tapi dia tetap percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ketika kau sadar kau sudah dikuasai oleh kasih karunia, ya, di mana kau akan dikuasai, didorong oleh kasih karunia. Saya ingin sampaikan ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin saudara hari ini lagi kecewa melihat istrimu, suamimu, mertuamu yang kira-kira menggagalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan memberkati hidupmu, sehingga engkau hari ini belum menjadi pribadi yang diberkati gitu. Percayalah rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan pernah gagal. Amin. Ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara, orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia. Jadi jangan kecewa. Kita tetap bersyukur. Tuhan ada waktunya, kuasamu dinyatakan. Amin. Ada sesuatu yang dia ingin supaya kita terus menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada banyak hal yang luar biasa. Kalau enggak, nanti kehidupanmu, hari-harimu tidak sadar ada rencana Tuhan di dalam semuanya ini. Kalau saudara penuh dengan kekecewaan, bagaimana dengan Yusuf? Dia dibuang oleh saudaranya, dia dianiaya oleh saudaranya, dia dijadikan budak oleh saudara-saudaranya. Harusnya dia kecewa. Ya, tetapi orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia, dia tetap percaya ada maksud dan tujuan Tuhan di balik ini semuanya. Amin. Sampai tujuan Tuhan itu terjadi dalam hidup. Bagaimana kalau Yusuf tiba-tiba jadi orang yang keselan, baperan, kira-kira gimana? Saya percaya dia nggak akan dipakai oleh Potifar, nggak akan pernah dipakai oleh ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan disukai oleh banyak orang. Yang saya percaya rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidupnya. Tapi buat dia sebagai orang yang sudah mendapat anugerah, di mana dia boleh mengenal Allah yang luar biasa, dia tetap percaya ada waktu Tuhan yang akan menjadikannya berhasil. Amin. Jadi senggol kiri kan saudara, jangan khawatir, ada waktunya Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ini situasi kondisi yang harusnya dipahami sama kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah merasa hari ini sudah mendapatkan kasih karunia, ya, anugerah keselamatan itu, sebagai orang-orang yang sudah percaya, sadari, pahami bahwa saudara saat ini harusnya sudah dikuasai oleh kasih karunia itu. Amin. Saudara didorong oleh kasih itu untuk melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Allah inginkan untuk saudara lakukan. Ya, sehingga saudara nanti ketika menghadapi masalah, persoalan apapun, itu tidak membuat saudara jadi orang baperan. Amin. Dikit-dikit baper, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit cemas, khawatir, ketakutan. Saudara tidak akan pernah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena ada situasi, kondisi di mana saudara tidak akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena saudara tidak ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi orang-orang yang sudah merasakan hal itu, dia akan tetap percaya. Penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun situasi kondisinya tidak membuat dia harusnya bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Jadi melalui kisah Nuh kita bisa melihat bagaimana kejadian yang luar biasa itu menolong keberadaan hidup. Saya percaya di dalam perjalanan pembangunan itu Nuh juga pengen berhenti. Ya. Dia juga ngerasa ada sesuatu yang aduh ini ya benar juga sih, mungkin mereka ngomong ya gitu, kayaknya ada sesuatu yang gak jelas ini begitu. Tapi kasih karunia itu terus mendorong. Amin. Amin. Mungkin rumah tanggamu lagi berantakan, kau berpikir ya selingkuh aja lah ya gitu. Tapi kasih karunia tetap mengarahkan saudara, jangan ya kan begitu. Mungkin bagi suami-suami cari yang lain lah, yang lebih baik, yang lebih lembut, yang lebih sabar, yang lebih cantik. Tiba-tiba kasih karunia mendorong saudara nggak bisa mau melakukan sebuah hal yang buruk. Kasih karunia tetap menjaga saudara. Amin. Amin. Iya, mungkin kalau sudah pernah mengalami hal ini, ada orang-orang yang sudah mengira nggak bisa, Pak. Kita seakan-akan diarahin itu nggak bisa. Kita akan harus tetap menerima, dan kita terus mempercayai bahwa Allah sanggup memulihkan keberadaan keluarganya. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini istri-istri lagi penuh dengan kesedihan, kekecewaan, kehancuran hati, melihat pasangan hidupnya mungkin
Percayalah ada waktunya Tuhan, di mana Tuhan sanggup untuk mengubah segala sesuatunya. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin dia bicara soal pekerjaanmu, bicara soal usahamu, bicara soal begitu banyak hal dalam hidup saudara, yang dimana kita mengalami hari-hari kita sebagaimana orang-orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau dipenuhi dengan kebaikan anugerah Tuhan dan engkau mempercayai, itu akan selalu datang dalam hidupmu. Engkau akan dipenuhi terus dengan ucapan syukur, tetap berada di dalam kondisi di mana Allah menghendaki saudara ada di situ. Nuh tetap bertahan di situ. Saya percaya ada tantangan begitu luar biasa. Ada hinaan yang mungkin begitu luar biasa. Dia diketawain bukan oleh 1-2 orang, mungkin satu RT, Bapak Saudara ya. Mungkin satu kampung ya. Pada waktu itu ada sesuatu yang membuat bahkan lebih daripada biasanya. Mungkin dia dianggap sebagai orang, iya Bapak Ibu Saudara, karena membangun situasi sesuatu yang kayaknya di luar dari kebiasaan. Ini yang sering kali terjadi ya. Dan kadang-kadang kita juga merasa, waduh iya benar juga kali ya gitu. Ada sesuatu yang membuat kita pengen berhenti. Mungkin di dalam pelayananmu hari-hari mengalami hal yang sama. Seakan-akan gak ada sesuatu yang membuat engkau harus terus maju, terus melakukan sesuatu. Engkau merasa bahwa waduh iya kayaknya sia-sia. Ya. Bukannya orang-orang ini bersyukur malah ngetawa. Mungkin ada sesuatu yang salah, benar juga kali ya gitu. Tapi tetaplah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mendorong saudara untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ini, tetaplah lakukan. Karena di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup saudara. Amin. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi tepuk tangannya lebih dahsyat lagi untuk Tuhan yang luar biasa ya. Ini penting buat kita. Nah, tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang harusnya mendengar tentang apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidupnya. Bagaimana orang-orang ini ketika dia mengenal kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini, di mana Yesus sudah menanggung segala keberadaan dosanya, ya kesalahannya, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan melalui karya Kristus yang luar biasa. Harusnya engkau memahami hal ini dan menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Tetapi sayangnya ada banyak orang terus mendengar orang menyatakan sesuatu yang berbeda. Saudara. Ada seorang kusta datang sama Tuhan pada waktu itu, ya. Lalu dia sujud, lalu dia menyembah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhin aku. Lalu kata Tuhan, aku mau, jadilah sembuh. Lalu apa yang terjadi? Sekarang kamu ya sakit kusta, pergi ke imam, ya, menjumpai imam untuk supaya Bapak Ibu Saudara, nanti imam ngomong, kamu udah tahir atau belum. Karena orang-orang sakit kusta pada waktu itu harus mendapatkan pernyataan imam kalau dia sudah sembuh atau belum. Kalau dia tidak mendapatkan pernyataan imam, dia tidak boleh ya Bapak Ibu untuk bergaul dengan orang yang lain. Jadi orang sakit kusta ini dianggap sebagai orang yang kena kutukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang ini mengalami di mana dia ketika mengalami sakit ini tidak boleh berjumpa dengan keluarganya, nggak boleh nyatu dengan orang-orang yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia dipisahkan begitu rupa sehingga dia sulit untuk menjumpai keluarganya. Jadi orang-orang ini sangat menderita, bukan cuma sekedar sakitnya, dia juga menderita batinnya, diasingkan begitu rupa. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berkata kepada orang ini, kamu sudah ditahirkan. Sekarang kamu menghadap imam. Ya. Supaya imam menyatakan dia sudah tahir atau belum. Jadi imam-imam ini akan menyatakan dan melihat orang ini udah tahir apa belum. Dia akan menyatakan itu. Kamu sudah tahir? Ya, jadi kamu udah sembuh, merdeka dia. Dia boleh balik, masuk kembali ke dalam kehidupan lingkungan masyarakat, boleh ketemu lagi sama keluarganya, boleh peluk lagi istrinya, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya mungkin yang selama ini udah jauh dari dia. Ada sebuah kemerdekaan. Tapi kalau imam itu menyatakan kamu belum sembuh, maka dia masih tetap di dalam situasi penuh dengan penderitaan. Ini situasinya Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya akan bacakan aja cerita ini buat Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 saja. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini akan menekankan kepada kita tentang situasi kondisi yang harusnya kita miliki di dalam hidup ini. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat apa? Mentahirkan aku. Ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku apa? Mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seorang sakit kusta yang udah dijauhin sama orang, gak pernah disentuh sama orang, datang sama Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan, maukah Tuhan apa? Iya, mentahirkan atau menyembuhkan dia. Kira-kira Yesus mau gak saudara? Tidak ada seorang pun yang datang sama Yesus yang ditolak. Amin. Iya. Yesus mau. Ada banyak kita seringkali Bapak Ibu Saudara memiliki pemikiran Yesus itu berkuasa. Ia itu Tuhan yang luar biasa. Tapi apakah Tuhan mau nyembuhin saya? Ada banyak orang kadang-kadang ragu-ragu, ya. Padahal Tuhan baiknya luar biasa. Padahal Tuhan itu memiliki kasih yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa apakah Tuhan mau? Kenapa Bapak Saudara? Karena kita melihat bukan kebaikan Tuhannya, tapi kita melihat kepada diri kita sendiri yang seakan-akan kita ini tidak layak untuk menerimanya, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita merasa diri kita tidak layak untuk menerimanya, maka kita merasa bahwa iya Tuhan sih berkuasa, tapi kira-kira mau nggak ya nolong saya? Mau nggak memberkati usaha saya? Mau nggak memberkati rumah tangga saya? Karena saya merasa saya tidaklah layak. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, aku mau. Apalagi orang yang sakit kusta, udah dihakimi, udah di justice-nya apa? Banyak dosa, ya kena kutuk. Ya Bapak Ibu Saudara, orang yang udah nggak layak mendapatkan kebaikan. Gitu. Bukankah hari-hari ini juga sama? Ketika ada orang-orang sakit, ya orang-orang selalu memandangnya apa? Pasti ada apa? Dosa. Pasti ada kesalahan, gitu. Jadi orang-orang sekarang pun ketika mereka punya sakit, punya masalah, punya persoalan, datang sama seseorang, ya siapapun dia, mungkin hamba Tuhan, mungkin ya siapapun, kadang-kadang ketika dia mengaku, ya saya banyak sakit nih, bisa nggak ya didoain, ditolong sama saya? Saya punya masalah Pak, usaha saya bangkrut nih, gimana ya? Kira-kira mereka mau nggak? Mereka biasanya mempertanyakan, ya apa yang dipertanyakan? Mungkin ada dosa. Ayo coba ingat-ingat, ada dosa apa gitu ya. Yang lain lagi, oh mungkin kamu persembahannya terlambat, kurang ini, kurang itu, makanya kamu penuh banyak masalah. Jadi bukannya mau langsung menyembuhkan, tapi kadang-kadang ayo ngaku dosa dulu. Kalau kamu ngaku dosa, nanti kamu bakal disembuhin gitu. Ya. Saudara memperhatikan nggak ketika orang kusta ini datang sama Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus ngomong ngaku dosa dulu? Ditanyain ada dosa apa dulu nggak? Gitu. Ya. Ini situasi yang berbeda. Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini mendapat kasih karunia, dia mempercayai bahwa Yesus itu baiknya luar biasa. Amin. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau harus menyadari bukan betapa baiknya engkau saudara, ya, tapi betapa baiknya siapa? Yesus Tuhanmu yang luar biasa, yang akan terus menerima engkau, sehingga engkau terus diterima, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau punya masalah, punya persoalan, datang sama Yesus, dia akan terus menerima saudara. Bahkan dia akan memulihkan, mentahirkan saudara. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia menyuruh orang ini pergi kepada imam, ya, supaya apa? Supaya ada pernyataan dari imam itu. Karena pada zaman itu seperti itu aturannya. Ada sebuah pernyataan dari imam itu. Kamu sudah tahir. Jadi kamu boleh pulang. Amin. Iya.
Kalau Bapak sudah punya masalah, punya persoalan, Tuhan sudah menolong saudara, datang sama imam. Imamnya siapa? Imam zaman sekarang siapa? Yang membuat saudara merasa tahir atau tidak tahir, ya. Mungkin saudara masih bingung, ya Tuhannya siapa? Tuhan Yesus kan udah nggak ada. Ditanyain juga mungkin saudara juga nggak tahu jawaban. Tuhannya itu saudara dan saya. Amin. Amin. Yang membuat pernyataan ini. Dimana ketika saudara mempercayai Yesus sudah membayar semua harganya, sudah menguduskan engkau, sudah membenarkan engkau, sudah memberkati engkau, engkaulah imamnya yang akan terus menyatakan kamu sudah dibenarkan. Amin. Kamu sudah dikuduskan. Amin. Kamu sudah diberkati. Amin. Dan kita harus terus menyatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah lakukan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia sudah membenarkan saudara dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia sudah menguduskan saudara dengan tumpahan darahnya. Bahkan dia sudah memberkati saudara dengan keberadaan kehidupannya. Amin. Supaya kita diselamatkan. Jadi imam-imam ini ayo nyatakan kepada orang-orang di sekitar saudara. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dipulihkan. Engkau sudah diberkati, amin? Sehingga hal ini yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hari-hari ini bukannya mendengar, menyatakan tentang kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah diberikan, tapi mereka lebih menyatakan dosa. Wah, mungkin ada dosa kali dalam diri kamu. Oh, mungkin ada kesalahan. Ya, padahal Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa. Amin. Tapi kita masih terus menyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita ketika mereka punya masalah, punya persoalan, mereka kita omongin banyak mungkin ada dosa, mungkin lu telat bayar perpuluhan kayaknya ya begitu. Makanya punya masalah persoalan, makanya belalak pelahap datang dia menghabiskan usahamu. Ya. Sehingga tanpa disadari kita sebagai imam-imam menyatakan sesuatu yang bukan sebagaimana yang Allah inginkan. Kita terus menyatakan dosa, penyakit, kemiskinan, ya, kematian atas kita. Ya. Kita terus mendengar orang memberitahukan bahwa kita ini kotor, tidak layak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak kelemahan. Ya sudah sewajarnya lah. Kamu mah sakit-sakitan, bertambah tua, lalu mati. Ya kan begitu. Ini yang sering kali terjadi. Jadi hari ini Tuhan sedang menantikan seorang imam yang mau bangkit dan menyatakan bahwa umatnya sudah tahir. Amin. Iya. Melalui karya Kristus, engkau sudah dibenarkan. Engkau sudah dikuduskan. Engkau pasti diberkati. Amin. Engkau pasti dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Harus ada orang atau imam yang mau menyatakan ini. Siapa imam itu? Saudara dan saya. Amin. Yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan ini. Sehingga hari-hari ke depan ketika saudara berjumpa dengan banyak orang, ayo saudara bukan hidup untuk dirimu sendiri katanya. Ya. Amin. Tapi saudara mulai sadar bahwa saudara adalah sarananya siapa tuh? Tuhan bagi banyak orang. Bukankah firman Allah berkata engkau adalah imamat yang raja? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi hidupmu sekarang bukan lagi untuk dirimu sendiri, kepuasan dirimu sendiri, tapi engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu. Amin. Ini situasi kondisi yang seringkali terjadi tanpa disadari ketika saudara dipenuhi dikuasai oleh kasih karunia, saudara terus didorong untuk menjadi berkat, untuk menyatakan Allah yang baiknya luar biasa. Amin. Sehingga ketika kau berjumpa dengan orang kemanapun engkau bertemu dengan teman-temanmu, engkau akan menyatakan kebaikan Tuhan. Kita nggak cuma Bapak Ibu Saudara hanya memuaskan diri kita sendiri. Kita nggak akan bekerja capek-capek hanya untuk uang, tapi ada tujuan Tuhan di balik itu semuanya. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara ketika menyadari hal ini, engkau akan menjadi berkat. Bahkan ketika engkau malas pun engkau didorong oleh kasih karunia ini untuk melakukan itu. Bahkan mungkin didorong untuk menelepon seseorang. Amin. Bahkan engkau akan didorong untuk melakukan begitu banyak hal, Bapak Ibu Saudara.
untuk berjumpa dengan siapapun yang Tuhan ingin supaya saudara berjumpa. Ya, sehingga kau akan menjadi berkat dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Amin. Iya, beberapa waktu yang lalu ada orang telepon, Pak, ada seorang nih Pak pengen didoain. Saudara lagi dipakai Tuhan. Amin. Iya. Dan saya tidak akan pernah menolak untuk saya datang dan berdoa. Amin. Senang ada orang yang mau datang sama Tuhan. Ini situasi yang seringkali terjadi yang kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mungkin saudara menolong dengan nasihat karena kita mungkin gak banyak uang. Mungkin saudara menolong dengan uang yang kecil tapi itu menjadi berkat buat dia. Amin. Mungkin saudara cuma sekedar menelepon, puji Tuhan, Bapak telepon gitu ya. Saudara mungkin lagi telepon saudaramu, temanmu, wah kok bisa tahu sih ya, telepon gitu. Saya lagi punya masalah, punya masalah saya tutup lagi ya. Enggak ya saudara. Tapi ini kita akan terus nyambung masalah apa, curhat. Saudara jadi berkat, nasihati, kasih semangat bahwa ada Tuhan. Amin. Sehingga dia yang tadinya lemah, yang tadinya mungkin terpuruk, yang tadinya mungkin udah gak ngerti mau ngapain, sekarang dia kembali dipulihkan, dibangkitkan. Saudara, orang-orang yang sudah menerima anugerah ini, saudara tanpa sadar dikuasai oleh anugerah itu. Saudara didorong sebagaimana firman Allah tadi, ya, untuk melakukan begitu banyak hal sebagaimana yang Allah inginkan, sehingga Nuh tidak kecewa sekalipun dia dipermalukan. Ujung-ujungnya luar biasa. Yosua, Kaleb nggak kecewa sekalipun mungkin beberapa orang di lingkungannya, keluarganya tidak mendukung dia untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi ujung-ujungnya mereka memasuki tanah perjanjian. Amin. Iya, bahkan yang mengikuti dia masuk sana adalah orang-orang yang masih muda, yang perlu disunat, katanya mereka belum disunat yang masuk ke sana. Kemana yang tua-tuanya yang dulu pernah bareng sama dia? Nggak masuk, saudara. Mereka mati di padang gurun. Jadi ketika kita di dalam perjalanan hidup kita saat ini sudah dikuasai oleh kasih karunia ini, kita akan melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika hati kita dikuasai, didorong, diarahkan kepada kasih yang luar biasa ini, kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka yang terjadi, kita akan mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Ada banyak orang merasa bahwa kok mau berubah tuh susah banget ya. Izinkan kasih karunia itu mengubah kehidupan saudara. Amin. Mungkin Nuh juga kecewa, mungkin Nuh juga kesel, tapi dia dengan kasih karunia jadi orang yang panjang sabar. Yang tadinya baperan ngedengerin orang ngomong apa, sekarang dia pikir nggak perlu baperan orang ngomong apa. Kita cukup mendengar firman Tuhan. Amin. Iya, orang-orang yang ngasih semangat, yang ngasih hal-hal yang luar biasa ini. Jadi tanpa kita sadari, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita yang sesungguhnya. Mengalami kasih Allah yang mengubahkan hidup kita. Sehingga ketika saudara punya masalah, punya persoalan, saudara tidak mudah goyah oleh tantangan, oleh masalah apapun dalam hidup saudara. Amin. Saudara akan jadi orang yang kuat. Amin. Kita akan tetap mempercayai Tuhan kita luar biasa. Ya, jadi kasih tepuk tangan dulu deh bagi Allah kita yang luar biasa ya. Kita akan tetap kuat di dalam pergumulan kita. Karena manusia, siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, engkau punya kemampuan yang luar biasa, engkau punya kekayaan yang luar biasa, mungkin engkau punya pendidikan yang luar biasa, masalah persoalan akan selalu ada. Tapi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia, mereka akan tetap kuat, tidak mudah goyah. Amin. Menghadapi tantangan yang ada, tetap kuat di dalam mengalami pergumulan. Bahkan mereka akan mengalami kebaikan Allah yang Tuhan sudah sediakan. Karena Allah melalui karya Kristus, Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan, saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi ketika kita menikmati kebaikan anugerah Tuhan, anugerah ini datang dalam hidup kita, ini nggak cuma mikirin kita itu nanti mati masuk surga, tapi kita juga bisa membawa surga datang ke bumi. Amin. Sehingga doa kita, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di surga. Amin. Rumah tanggamu seperti di surga, lingkungan di dalam kehidupanmu seperti di surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekalipun saudara masih ada di dalam dunia yang penuh dengan masalah dan persoalan, saudara tetap dipenuhi dengan sukacita, ketenangan, ada damai sejahtera karena kita percaya Allah kita luar
luar biasa. Bahkan kita akan dapat melakukan segala sesuatu bukan seperti untuk diri kita sendiri, tapi seperti untuk siapa? Untuk Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Amin. Sehingga apapun yang saudara akan lakukan, saudara bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada dorongan kasih Tuhan di dalam diri kita untuk kita dapat melakukan. Karena kasih Kristuslah yang menguasai, yang mendorong kita. Jadi saudara bisa bekerja hari ini, melayani hari ini bukan berdasarkan untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi berdasarkan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sehingga ketika saudara lagi berusaha, lagi bekerja, mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi saudara tetap mengucap syukur atas segala sesuatunya. Amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang dicari ketika ada tantangan masalah. Saudara adalah orang yang tetap semangat, mengucap syukur. Kita percaya Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Tuhan pasti lakukan perkara yang luar biasa. Tuhan pasti sanggup memulihkan kita. Pernyataan sebagai imam itu muncul terus dalam diri saudara. Amin. Iya, karena saudara imam tapi kalau pernyataan yang muncul dalam mulut saudara itu merupakan sebuah kesedihan, kekecewaan, kutukan bahkan ya. Wah, saya percaya ya apa yang Tuhan sudah sediakan tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Makanya di sini Tuhan ingin supaya ayo ngadep imam, supaya kau sadar di situ imam akan menyatakan sesuatu. Kamu sudah dipulihkan. Amin. Amin. Jadi hari ini ketika kau menghadapi situasi kondisi dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, nyatakan di dalam mulutmu bahwa Tuhan sudah memulihkan. Amin. Amin. Iya, Tuhan sudah melakukan sesuatu perkara yang luar biasa. Nyatakan di dalam kehidupan saudara, ya, sehingga saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau saudara belum menyadari engkau sudah dikuasai oleh kasih karunia, ada dorongan dalam hidupmu, maka saya percaya engkau akan melakukan begitu banyak hal menurut keinginanmu sendiri, saudara. Padahal di dalam diri saudara ada, aduh, aku harusnya lakukan itu loh, gitu. Aku harus lakukan ini loh. Tapi kadang-kadang kita terdorong untuk melakukannya diri sendiri. Waduh, pas hujan nih, ya, mau ibadah, ini kesempatan sebagai sebuah alasan nggak perlu ibadah. Lagi apa? Hujan, ya kan begitu ya. Enakan di rumah, ya. Nonton sinetron, nonton Netflix, ya, baca koran sambil minum kopi hangat. Amin. Jangan diaminin ya. Karena itu adalah keinginan diri kita sendiri. Karena ini waktunya ibadah, gitu loh. Ya. Kadang-kadang ada orang ya suka nungguin. Udah ibadah nih, pulang besok. Kapan ibadah lagi? Tapi ada orang-orang, kalau pas udah Sabtu, besok ibadah lagi katanya begini. Beda saudara, ya. Ada dorongan yang beda, ya. Aduh, minggu mah pasti rame usaha, ya kan gitu. Toko rame, ini mah malah mesti ke gereja. Lagi rame, mesti ke gereja. Pilihan di tangan saudara. Haleluya ya. Jadi ini situasi yang seringkali terjadi tanpa disadari. Kita akan melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri, bukan sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Padahal ketika saudara lebih mengenal Tuhan, mendengar firman Allah, ini akan menjadikan saudara dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika saudara menghadapi tantangan, pergumulan, saudara akan terus dikuatkan. Ada banyak orang hari-hari ini lemah, hari-hari ini hancur di dalam situasi kondisi kehidupan karena dia tidak pernah mendengar firman yang memberi kekuatan. Dia lebih banyak mendengar orang lain ngomong apa, tetangga ngomong apa, ya, yang tadinya seger pun lama-lama jadi kecewa. Kalau udah kecewa banyak pikiran, maka banyak pikiran jadi banyak penyakit. Amin. Iya, lebih baik dengar firman Allah. Amin. Banyak sukacita. Iya, pikiran kita tenang karena kita mempercayai segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Amin. Dia akan mengarahkan kita pada tujuan ilahinya yang luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh mau menyatakan kasih dan kebaikannya dimanapun kita berada, menjadi berkat. Sehingga kita di dalam melakukan pekerjaan apapun, melayani, Bapak Saudara, kita enggak lagi cari upah, cari jabatan atau cari apa, karena kita mau melakukannya seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Dan di dalamnya nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, tetaplah arahkanmu dirimu pada Allah kita yang luar biasa. Amin. Karena Allah kita luar biasa.
Engkau ketika sudah menyadari bahwa engkau sudah menerima anugerah, sudah dipenuhi dengan kasih karunia, maka percayalah kasih karunia itu akan menguasai saudara, mendorong saudara, mengarahkan saudara pada tujuan ilahinya. Amin. Mungkin orang lain coba menyimpangkan, situasi coba mengecewakan, orang-orang membuat saudara mungkin akan teralihkan, tapi tetaplah percaya. Kasih karunia akan mengarahkan kau terus pada tujuan ilahinya. Amin. Sehingga segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi apapun yang terjadi kita lihat ujung-ujungnya pasti Tuhan toh. Cuma saudara harus terus mengarahkan dirimu kepada apa yang Allah sudah nyatakan dalam hidup saudara, dan saudara pun mau menyatakan. Lihat istrimu, nyatakan. Lihat suamimu, nyatakan. Amin. Iya, melihat suamimu mungkin rada kumaha, jangan dinyatain dasar bandel, dasar tuh beres, ya kan? Itu beda lagi saudara. Itu bukan pernyataan yang Allah inginkan. Tapi kita mulai belajar sebagaimana Allah inginkan. Aku percaya Tuhan kau sanggup mengubah hidup. Amin. Dia akan jadi pribadi yang luar biasa. Tuhan akan memberkati hidupnya karena dia sudah dibenarkan juga. Dia adalah anak Tuhan juga. Amin. Sama anak-anak juga sama. Kita juga akan berkata sama mereka. Kita akan menyatakan seperti imam. Kamu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kau akan jadi anak yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin. Ini mah pernyataannya kadang-kadang suka beda, saudara. Iya. Banyak orang yang dosa bandel, ya kan gitu. Kuncinya 2 bandel nih anak, ya kan begitu. Gedenya juga jadi preman lumayan gitu. Jadi akhirnya kita menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Pulang sekolah dapat nilai jelek, wah dasar bodoh, ya makan turunan bapak anak sih kan gitu. Ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar menyatakan sesuatu yang buruk, saudara. Kita harusnya menyatakan sesuatu yang sebagaimana Allah inginkan. Kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan, kita pasti diberkati. Jadi kita akan memberkati anak kita, suami kita, istri kita, usaha pekerjaan kita, berkati itu dengan pernyataan kita sebagai imam, saudara. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan saya percaya anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup saudara. Amin. Kebaikannya akan semakin melimpah dalam hidup kita, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi tepuk tangannya untuk Allah kita, lebih dari lagi. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saya percaya saudara diberkati dengan luar biasa. Kita akan menikmati perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, menikmati karya Tuhan, di mana Roh Tuhan yang luar biasa sudah menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi tetap semangat, amin. Amin. Haleluya. Ya, kita akan sebuah pujian. Ini saya percaya ini jadi berkat buat kita. Yuk kita sama-sama mau menikmati perjamuan kudus hari ini. Ya, untuk yang melayani silakan maju ke depan. Kita akan sama-sama pujian bersama-sama. Haleluya. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh sadar betapa kami adalah orang-orang yang sudah menikmati anugerah-Mu. Dan hari ini kami boleh Tuhan menikmati perjamuan kudus di mana kami boleh mengingat semua karya Tuhan. Tuhan tubuhmu terpensang bagi kami, darahmu tercurah bagi kami, untuk setiap kami yang menikmati Engkau boleh dapat dipulihkan, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang malam bergumulan Tuhan buka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami memberkati akan roti, akan anggur yang merupakan tubuh dan darah. Dan sebentar kami makan, kami minum, kami percaya kebaikan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan ajaib atas kami. Terima kasih Bapak, kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Kau teguhkan hatiku.
dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah lagi. Bapa, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Di sini ada beberapa ayat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saudara terima, saudara bisa baca itu, ya, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sebelum kita sama-sama memakannya. Puji nama Tuhan. Ya, kalau sudah, mari kita sama-sama angkat roti yang merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Tuhan rindu untuk setiap kita terus mengingat akan apa yang Dia sudah lakukan bagi hidup kita. Bagaimana tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan, supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kembali dipulihkan. Bahkan segala sesuatu yang hancur dan rusak, Allah sanggup untuk memulihkan. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama percaya hal ini. Kita akan memakannya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawannya di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan terus menyadarkan kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, yang dimateraikan oleh darahnya. Sehingga kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan lagi karena usaha kita, tapi karena usaha Tuhan, perbuatan Tuhan, kematian Tuhan, dan penumpahan darahnya di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita yakin dan percaya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita yakin kita sudah diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan untuk menikmati semua kebaikannya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, sadari Tuhan sudah melakukannya buat kita. Mari kita sama-sama minumnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Naikkan ucapan syukurmu kepada-Nya, karena Dia layak untuk menerima. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu, ajaib kasih-Mu Tuhan. Oh, ajaib Yesus, sembahnya bagi-Mu, sembah bagi-Mu, Allah penyelamatku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu yang luar biasa.
Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuja. Sembah bagimu, Allah kekuatanku, tempat perlindunganku, Allah yang ku percaya. Terima kasih Tuhan, oh syukur bagimu. Kebaikan dan kemurahan melimpah atas hidupku, penyertaan-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib melingkupi kami, umat tersuka. Haleluya, kami dikasihi, kami dicintai. Oh, semua karena kebaikan-Mu atas kami, Yesusku. Bawa kami umat-Mu di tempat ini, bawa kami untuk menikmati yang Kau lebih dan lebih lagi. Sehingga setiap kami Tuhan boleh menikmati yang Kau lebih dan lebih lagi, merasakan kehadiran-Mu, menikmati semua apa yang Kau sudah lakukan bagi kami, dipenuhi dengan damai-Mu, sukacita-Mu. Bahkan kami boleh menyatakan apa yang jadi kerinduan Tuhan. Kami akan terus menyatakan kami adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan. Kami yakin kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembahyang bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, oh terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Sekali lagi materaikan semua berkat ini menjadi bagian dari kehidupan setiap kami. Setiap kami boleh terus disadarkan betapa kami adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima kasih karunia. Bagaimana Tuhan sudah memberikan itu dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menyadari ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan kami terus mau menyatakan betapa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di mana pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi Tuhan itu semuanya ada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, untuk kami boleh melihat kebaikan dan anugerah-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami percaya tidak ada yang terkecuali Tuhan memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, menjadi berhasil, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami. Kami boleh tiba di rumah tangga masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Lalu Pak, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Biar bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga bangsa kami senantiasa ada di dalam keamanan yang luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Diberkatilah kota di mana kami tinggal, sehingga kota-kota ini akan menjadi kota kemuliaan Allah, di mana kuasa Allah terus dinyatakan. Dan setiap kami yang menjadi anugerah, menjadi berkah, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Memberkati gereja Sungai Ore Jemaat Anugerah ini, biar akan terus menjadi gereja yang dipenuhi dengan otoritas dan kuasa Allah, yang akan terus dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Allah, yang akan terus menjadi anugerah dimanapun gereja mau ditempatkan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas keberadaan kami semuanya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus membimbing, menolong, menghibur, menguatkan engkau, sehingga dimanapun kau ditempatkan, kasih dan kebaikan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.